Ayah. Ini adalah kesimpulan dari Cinta Murni dengan peringkat 9,9. Artikel pria dan wanita beralih perspektif beberapa kali. Ada beberapa pembalikan. Kejutan di akhir. Disarankan untuk membaca seluruh proses. Malam itu, saya mendapat telepon dari pacar saya. Dia dengan bercanda memerintahkanku untuk berkencan dengannya sekarang. Tapi dia sudah mati. Meninggal dalam kecelakaan mobil 4 tahun lalu. Itu adalah peringatan kematiannya ketika dia mendapat telepon. 14 Juli 2018. Penerbangan saya tertunda karena cuaca. Itu tidak mendarat sampai jam 3 pagi. Begitu kunyalakan ponsel, aku menerima telepon dari kakak seniorku. Dia mengatakan untuk datang ke rumah sakit Baoshan dengan cepat. Sekarang saya katakan ada apa? Anda pertama kali menjelaskan bahwa Bai Ningbing. Dia mengatakan sesuatu terjadi pada Bai Ningbing. Telingaku berdenging. Sakit kepala pecah. Hari itu. Ini adalah ulang tahun ketiga hubungan cintaku dengan Bai Ningbing. Jika pesawat tidak ditunda, saya akan melamar pada tengah malam. 4:30 pagi. Saya melihatnya di rumah sakit ditutupi kain putih. Kulit telanjang pucat. Tangan itu dingin dan keras. Sama sekali tidak seperti tangan beku putih. Tapi laporan insiden membuatnya jelas. Es putih. 18:10 di persimpangan Jalan Qinghe dan Jalan Wenshuo. Dalam kecelakaan mobil. Ini kelelahan supir truk. Tanpa melambat, itu bertabrakan. Sung Ito tiba-tiba meraih tanganku. Dan tanganku. Ini akan mengangkat. Buka kain putih di wajah Bai Ningbing. Aku bilang lepaskan. Saya lebih baik tidak melihat. Aku tersedak dan berkata lepaskan. Dia menghentikanku. Aku perlahan mengangkat kain putih itu. Dia masih cantik. Alis lembut. Seperti setiap pagi di tempat tidur. Hanya saja sepertinya ada luka di leher. Dan luka itu semakin ke bawah. Lebih dalam dan lebih dalam. Ini semakin besar. Benar-benar menghancurkan seluruh tubuhnya. Aku berlutut. Hati seperti tertusuk pisau. Mata sakit. Tapi tidak ada air mata. Aku tidak bisa mengeluarkan suara dari mulutku. Apakah Anda lupa hari jadinya? Anda harus menebusnya dengan saya besok. Aku tahu itu halusinasi pendengaran. Karena ini adalah WeChat yang dikirim Bai Ningbing kepada saya. Konten seumur hidup. WeChat terakhir. Semua ceritaku dengannya ternyata berakhir dengan kalimat yang tidak mencolok. Tiba-tiba tenggorokanku mengencang. Memuntahkan tegukan jus perut. Kelelahan mengemudi. Mengemudi dengan lelah. Saya berteriak dari kantor polisi. Jika bukan karena kakakku memelukku dari belakang, aku akan menghancurkan semuanya di sana. Tuan Yi, saya mengerti bagaimana perasaan Anda sekarang. Tapi tolong, Anda mengerti paman Anda membiarkan saya melihat pembunuhnya. Tidak sekarang. Ini pembunuhan. Apakah kamu buta? Tuan Yi benar-benar tidak punya bukti. Buktikan bahwa dia merencanakan pembunuhan itu. Jadi itu kelelahan. Dasar bajingan, kau bilang apa? Aku bilang kamu bajingan. Aku melepaskan diri dari tangan kakakku. Menunjuk hidung petugas. Kau tahu segalanya. Anda berbohong kepada saya. Kamu benar-benar brengsek. Tiba-tiba, petugas datang dan meraih tangan saya. Mendorong saya ke tanah dalam sekejap. Berlutut di leherku. Dia memprovokasi Anda untuk mengatakannya lagi bahwa Anda adalah bajingan sialan. Setelah kalimat ini, aku mendengar suara saudara laki-laki Gou Jie. Tidak bisa bernafas lagi. Aku merasakan tanganku disatukan oleh hal kali. Kau menghina pejabat pemerintah. Saya sekarang menahan Anda menurut hukum. Setelah mengatakan itu, dia masih tidak bermaksud melepaskannya. Semua kekuatan masih ada di leherku. Hingga aku pingsan. Saya tahu saya seharusnya tidak impulsif. Setidaknya tidak di mata hasil ini. Tapi aku bisa melihatnya dengan jelas. Petugas polisi mengatakan,
saat mengemudi dengan kelelahan. Sebelum mati karena tawa. Saya semakin yakin bahwa petugas ini, bahkan semua ini tidak bersih. Setelah ditahan, saya belum berhenti menyelidiki dan mengajukan banding. Anehnya cukup. Semua informasi tahun itu menghilang. Pengawasan persimpangan dari kecelakaan mobil rusak. Kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan itu dibuang dan rusak hingga 4 tahun kemudian. Saya bahkan tidak dapat menemukan nama pengemudi yang menyebabkan kecelakaan itu. Sebuah minuman. Kakak menyuruhku untuk tidak melanjutkan. 4 tahun. 4 tahun. Kamu 10 tahun lebih tua, Bung. Ada 7 lubang dalam hal ini. Bai Ningbing terbunuh. Kemudian Anda dapat menemukan kebenaran. Lalu tidakkah Anda memeriksanya? Saya bertanya kepadanya, jadi jangan Anda memeriksanya? Lalu tidakkah Anda memeriksanya? Aku menepuk meja. Lalu tidakkah kau sialan memeriksanya? Dan aku pulang malam itu. Melihat semua yang ada di rumah. Masih sama seperti ketika ia masih hidup. Aku semakin buruk. Aku ingin menangis. Tapi rasanya aku ingin menangis sampai mati di sini. Tak seorang pun akan menghiburku. Kalau tidak, nada dering ponsel. Berdering di sudut. Itu bukan nada deringku. Tapi akrab. Aku tak peduli. Tapi ia terus memikirkannya. Aku sedikit mudah tersinggung. Jadi aku bangkit dan mengobrak-abrik. Akhirnya menemukan sumbernya di dalam kotak di bawah tempat tidur. Itu iPhone 7. Itu ponsel lama yang tak pernah kugunakan selama setidaknya 3 tahun. Ada listrik. Aku mengangkat telepon itu. Terkejut mendapati nama ID pemanggil adalah Bai Ningbing. Halo, aku angkat teleponnya. Kenapa tidak menelepon sayang? Aku tertegun. Suaranya putih dan beku. Angkat telepon dan hubungi sayangku. Aturan ini juga putih dan beku. Sayang, siapa yang kau desak di sana? Hahaha, kau sakit? Aku adalah Tuan Mumuse. Tidak ada yang salah dengan nada nakalnya. Yi Teng Cheng, kau akan membantuku berbohong nanti. Dia masih berbicara sendiri. Hei, tunggu sebentar. Biar kuambil ini. Centang. Telepon mati. Aku memelankan langkahku sebentar. Cepat-cepat mengecek baterai ponsel 2%. Tak ada kartu telepon. Tak ada sinyal. Hanya ada satu es putih dalam panggilan baru-baru ini. Aku akan menghubungi kembali dengan iPhone 7. Tapi ternyata karena tak ada kartu ponsel. Telepon itu tidak bisa melakukan panggilan sama sekali. Dan menghubungi kembali dengan ponselmu saat ini. Nomor Bai Ningbing sama seperti selama 4 tahun terakhir. Tidak ada yang menjawab. Kartu teleponnya sudah disimpan olehku. Dengan banyak barang miliknya, tiba-tiba iPhone 7 berdering lagi. Aku mengangkatnya. Pasang kabel listrik sambil berbicara. Kastil Itsuto, kamu turun dari pesawat. Turun dari pesawat ya. Pesawat kembali dari Shanghai. Apakah kamu tidak terlambat? Bai Ningbing, kamu di mana? Aku di pesta koktail di Johnson & Johnson Pharmaceuticals. Pacarku Bai Ningbing adalah seorang jurnalis terkenal. 14 Juli 2018. Aku dan timku mengadakan seminar di Shanghai. Terbang kembali ke Shenzhen. Dan dia ikut dalam pengangkatan kakak seniorku. Konferensi pers yang akan datang. Konferensi pers berakhir. Sebagai jurnalis, ia diundang ke resepsi setelah konferensi pers. Setelah meninggalkan resepsi. 18:40 ia mengalami kecelakaan mobil. Aku tak akan pernah melupakan informasi ini seumur hidupku. Bai Ningbing, di pihakmu, maksudku bulan dan tanggal berapa hari ini? Aku mengajukan pertanyaan paling penting di telepon. Ini hari jadi kita. Beraninya kau lupa. Tahun berapa sekarang di tahun ketiga? Jadi 2,018. Apa masalahmu? Minum di pesawat. Putih beku aku di 2022. Mendengar tanggal di mana ia berada. Seluruh tubuhku gemetaran. Aku ingin segera memberitahunya bahwa aku sangat merindukannya.
Aku lebih baik mati 4 tahun ini. Tapi aku memaksakan diri untuk tenang. Karena aku sadar. 14 Juli 2018 adalah hari kematiannya. Dan panggilan telepon intertemporal ini mungkin menyelamatkannya. Otakku masih kacau. Dan Bai Ningbing kembali berbicara. Tapi kali ini nadanya benar-benar berbeda. Kamu turun dari pesawat. Rindu aku juga rindu kamu. Tapi kakakmu tak mau melepaskanku. Dia tiba-tiba meninggikan suaranya. Rupanya kalimat ini ditujukan untuk orang lain. Aku langsung mengerti. Apa yang dia katakan barusan? Apa maksudnya mengatakan kebohongan padaku? Kakakku tak akan melepaskannya. Kakakku ada di sisinya. Kamu meminta kakak seniorku untuk menjawab telepon dan aku berkata. Sepertinya aku sudah mengerti. Telepon sunyi selama beberapa detik. Lalu terdengar suara kakak seniorku. Badai petir yang begitu besar di kastil itu. Pesawat tepat waktu. Ya, biarkan Bai Ningbing pergi dulu. Aku akan mentraktirnya makan malam besar di hari jadi kita. Kakak terdiam sebentar itu Castle. Suaramu sedih sekali. Haggard. Lalu telepon direbut oleh Bai Bingbing. Terima kasih sayang. Aku akan bicara denganmu nanti. Jangan tutup dulu. Jangan pergi UPS. Aku buru-buru. Tunggu sebentar, sayang. Jangan ke Jalan Kingsan. Akan ada kecelakaan mobil di persimpangan Jalan Kingsan dan Jalan Wenshuo. Aku berteriak, tapi dia menutup telepon. Aku yakin ketika dia menutup telepon. Aku tidak menyelesaikan kalimat terakhir. Aku tidak sabar untuk memukul diriku sendiri. Aku tidak segera memberitahunya kalimat ini. Dan dia tampak terburu-buru. Saya tidak tahu apakah Anda akan peduli dengan pengingat saya. Setelah 10 menit. Saya tidak bisa menghubungi penyakit koagulasi bayi lagi. 10 menit itu sangat sulit. Langit mendung. Hujan. Di balik awan. Badai petir siap berangkat. Aku terus menatap waktu 18:29. 18, 30, 31 jika ruang dan waktu itu. Waktu disinkronkan di sini. Lalu sebentar lagi Bai Ningbing akan mati dan seterusnya. Secara tidak sengaja. Aku sontak melirik selembar kertas di atas meja. Itu diletakkan dengan telepon lama. Laporan otopsi Bai Ningbing. Saya ternyata bersama-sama. Sambaran petir di luar jendela menerangi seluruh ruangan. Saya melihat dengan jelas. Kata-kata pada laporan otopsi perlahan berubah. Makanan yang awalnya meninggal dalam kecelakaan mobil hilang. Sebaliknya, itu 19:10. Terluka parah setelah diserang bandit. Belajar di luar negeri sampai mati. Penyebab kematian Bai Ningbing telah berubah. Ledakan di udara. Bagaimana kau tahu? Kastil itu, bagaimana kau tahu akan ada kecelakaan mobil? Nama saya Bai Ningbing. Dia jurnalis investigasi. Mei 2018. Aku menemukan sekelompok bayi baru lahir dari Qiangsheng Pharmaceutical. Vaksin hepatitis B tidak sesuai. Sangat kardiotoksik. Proporsi yang tidak proporsional dari reaksi vaksinasi yang merugikan. Dan lebih dari 200 kematian. Dan kumpulan vaksin ini masih diproduksi untuk vaksinasi. Banyak orang tahu ini sebelum saya. Tapi tidak ada yang melaporkannya. Mengapa? Karena Qiangsheng adalah perusahaan yang terdaftar di AS. Nilai pasar puluhan miliar. Ada pepatah di kalangan jurnalis. Bicara tentang perselisihan antar tetangga sampai akhir. Jangan sentuh dunia bawah kapitalis. Tapi aku tidak ingin pasir di mataku. Menjijikan terlepas dari ukurannya. Saya tidak tahan ketika saya melihatnya. 14 Juli 2018. Konferensi pers obat penyakit kronis farmasi Qiangsheng. Gao Qiqiang, Direktur Pemasaran Farmasi. Dia juga saudara pacarku. Jangan biarkan aku berpartisipasi. Aku mengerti. Qiangsheng Pharmaceutical sudah tahu apa yang saya cari. Ingin dekat denganku. Aku tidak mengajukan pertanyaan sulit. Aku tidak memberi wajah. Itu karena aku menunggu laporan.
Profesor San, Universitas Pengobatan Tradisional Tiongkok. Laporan tes narkoba otoritatif tim. Laporan tersebut akan membuktikan bahwa vaksin tersebut membunuh orang. Membunuh mahasiswa baru. Tapi laporannya tertunda. Pada resepsi setelah konferensi pers. Aku tidak tahan lagi. Aku ingin langsung ke laboratorium Profesor San. Tapi Gao Qiqiang dan tim perwakilan medisnya. Mereka semua memegang gelas anggur dan ingin mengobrol dengan saya. Saya tidak bisa menahannya. Saya akan menelepon pacar saya Ito Kessel. Diminta penutup. Sayang, kamu akan berbohong untukku nanti. Saat itu, panggilan lain masuk. Ini Profesor San. Tunggu sebentar. Biarkan aku mengambil ini. Aku menutup kastil itu. Nona Bai, yang terhubung dengan Profesor San. Anda melakukan hal yang benar. Farmasi Qiangsheng menghasilkan uang dan membunuh orang. Profesor San, di mana kau? Aku akan segera pergi. Ayo, itu terlalu besar. Jangan beritahu siapapun. Saya menelepon lagi ke Yi Tongcheng. Lolos dari pesta karena alasannya. Kemudian segera meluncur ke pemberkatan Profesor San. Hari itu hujan deras. Guntur. Tanpa akhir. Tiba-tiba ada kilatan petir di jalan King San di mobil. Memotong pohon di dekatku. Aku tiba-tiba punya firasat buruk. Lalu aku ingat ketika aku menutup telepon pacarku. Sepertinya saya mendengarnya berbicara kepada saya dengan keras. Bagaimana dengan jalan King San dan jalan Wenshuo? Tapi telepon sudah jauh dari telinga. Saya tidak bisa mendengar jalan King San sama sekali. Jalan Wenshuo, mobil masih melaju ke depan. Lampu hijau persimpangan mulai berkedip. Aku menginjak pedal gas langsung terburu-buru. Tapi tiba-tiba saya melihat Wenshuo Road tertulis di tanda jalan. Ini adalah persimpangan jalan King San dan jalan Wenshuo. Blow memaafkan kecelakaan mobil. Aku tiba-tiba teringat. Beberapa nada terakhir dari panggilan telepon itu. Secara naluriah menginjak rem. Tepat pada saat ini. Sebuah truk besar melesat melewati mobil saya. Itu langsung menggores bumper mobil. Percikan api di bagian depan mobil. Truk berhenti tidak jauh dari sana. Supir itu menatapku. Tidak ada permintaan maaf atau ketakutan di mata itu. Sebaliknya, itu penuh dengan kejahatan. Setelah truk melaju pergi, aku tenang. Lalu aku teringat panggilan telepon suamiku. Apakah dia tahu aku akan mengalami kecelakaan mobil? Tapi aku tidak punya waktu untuk memikirkannya. Waktu sangat mendesak. Dia menginjak pedal gas lagi dan berlari ke villa Profesor San. Ketika dia tiba di depan pintunya, badai petir lebih besar, membunyikan bel pintu. Profesor San mengajakku duduk di lobi. Untuk membuat secangkir teh. Reporter Bai, tunggu di sini. Aku akan turun dan menyalin laporan detailnya untukmu. Apakah laporannya belum siap? Aku sedikit bingung. Dia jelas terburu-buru di telepon. Laboratorium di luar negeri. Transfer agak merepotkan. Dia tersenyum meminta maaf. Berjalan perlahan ke ruang bawah tanah. Aku menyesap teh. Akhirnya tidak lagi cemas. Baru aku ingat untuk menelepon Ito Jingga lagi. Tapi telepon baru saja berhasil masuk. Dia dengan semangat bertanya apakah aku baik-baik saja, kan? Kamu menghindari kecelakaan mobil, bukan? Aku ditanya di mana harus bicara. Bai Ningbing, kamu menghindari kecelakaan mobil. Bagaimana kamu tahu itu? Bagaimana kamu tahu akan terjadi kecelakaan mobil? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Bai Ningbing, katakan di mana kamu sekarang. Apa yang kamu lakukan? Suaranya masih mengkhawatirkanmu. Kenapa kamu tiba-tiba menanyakan ini? Seseorang akan membunuhmu. Bai Ningbing, seseorang ingin membunuhmu, aku berhenti. Secara naluriah berpikir dia seharusnya tidak terlibat dalam hal ini. Hahaha, bagaimana aku bisa memaksakan senyum? Bai Ningbing, berhenti berbohong padaku. Nada suaranya tiba-tiba menjadi berat. Kamu memanggil orang dengan nama lengkapnya. Berhenti berpura-pura dia menyela aku selama ini.
Pacar yang berperilaku baik, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Tapi aku selalu tahu kamu gila di luar sana. Bagaimana dia bisa mengatakan hal seperti itu? Bai Ningbing, apa yang aku katakan selanjutnya sangat penting. Kamu dengar? Kamu akan berusia sekitar 19, 10. Dibunuh oleh bandit? Aku tidak tahu persis. Tapi itulah yang tertulis di laporan kejadianmu. Itosung, apa yang kau bicarakan? Aku mengatakan kau akan mati. Akan segera mati. Karena panggilan ini merambat melalui waktu. Dia berbicara sangat cepat. Tapi setiap kata ditanggapi serius olehmu di tahun 2018. Tapi kau berkomunikasi denganku di tahun 2022. Kau mengerti? Aku di masa depan. Waktu dan ruangku. Di sini dia tiba-tiba berhenti sebentar. Pernah kau berkata, aku mendengarkan dalam ruang dan waktuku. Kau sudah mati selama 4 tahun. Janji. Kumohon, dia tersendat ketika membuka mulut. Es putih. Kumohon percayalah aku melihat ponselku. Ternyata tepat setelah pukul 19. Hujan di luar jendela. Guntur semakin keras. Kulalui semua yang ada di kepalaku. Dan aku berkeringat. Aku menutup mulutku dengan tangan dan gagang telepon. Dengan suara yang sangat kecil. Jadi aku sudah masuk perangkap. Mengatakan. Dan aku berjalan naik ke tangga ruang bawah tanah. Jongkok dan mencoba melewati tangga. Sedikit miring ke langit-langit ruang bawah tanah. Memata-matai gerak-gerik Profesor San. Melalui celah itu. Aku sedang melihat seorang mengenakan. Seorang pria berjas hujan hitam berdiri di atas Profesor San. Lalu dia menutup mulut Profesor San dengan satu tangan. Tangan yang lain memegang pisau. Telah ditusukkan ke punggung Profesor San. Profesor San meronta-ronta. Dan semua pikiran. Itu tertutup oleh badai petir di luar jendela. Aku mengatupkan gigiku. Berusaha keras untuk tidak berteriak. Seito tidak membohongiku. Aku akan mati di sini. Aku sungguh-sungguh akan mati di sini. Aku bangkit dan meninggalkan tangga itu. Berbisik dalam hati. Mata tanpa sadar telah meneteskan air mata. Aku segera mengangkat tanganku dan menyekanya hingga bersih. Aku tahu sekarang bukan waktunya menangis. Ito Cheng lirih aku. Sabar. Pada saat yang sama, langkah demi langkah kembali ke aula. Lakukan yang terbaik untuk menenangkan dirimu. Jangan goyang terlalu keras. Profesor Ito terbunuh. Mengerti. Ia mendesah. Jadi kau sudah berada di rumah Profesor San itu. Di mana kau? Di mana pembunuh di lobi? Ruang bawah tanah itu bagus. Kau relatif aman di sana. Apakah suci? Menurut laporan. Kau meninggal di distrik villa yang berada di luar ruangan. Suaranya tenang. Ini meyakinkan. Jadi meskipun itu konyol. Tapi kurasa selama ini kau selalu tinggal di villa. Lebih mudah untuk hidup. Maksudmu aku tidak melarikan diri? Percayalah. Kutarik napas dalam-dalam. Tampaknya sudah lebih dari setengah tenang, katamu. Apa yang harus kulakukan? Dan tiba-tiba saja lampu padam di kamar. Pria itu mematikan saklar. Di mana kau, gadis? Teriakan tajam datang dari ruang bawah tanah. Kau lari ke pintu sekarang. Buka pintu di lantai 1. Lalu lepaskan sepatumu. Begitu pintu terbuka. Gadis beberapa kali lebih tua. Suara langkah kakiku yang tanpa alas langsung menghunus. Dan aku menyadari itu. Melakukan hal itu akan membuat si pembunuh berpikir. Aku telah melarikan diri dari villa. Lalu berbalik kembali. Gunakan kecepatan tercepat untuk naik ke kamar tidur utama di lantai 2. Beritahu aku jika sudah tiba. Kakiku tak berhenti. Segera kembali. Tapi baru saja menaiki tangga. Gangster berbaju hitam. Itu telah menaiki tangga bawah tanah. Aku langsung meringkuk di pojokan dan tak berani bergerak. Dan dia naik ke lantai aula. Pertama kali saya melihat ke gerbang villa. Mereka menempatkan saya di titik buta. Dan dia berdiri di sana pada saat itu.
Aku kurang dari 2 meter dari punggungnya. Aku menutup mulutku. Letakkan layar ponsel di pakaian. Tidak berani mengungkapkan satu cahaya pun. Diam-diam putar suara ponsel ke bawah. Dan dia melirik ke kanan-kiri dengan pisau itu. Aku sangat tahu. Matanya telah menyapu saya. Hanya saja vilanya terlalu gelap. Dan tempat aku bersembunyi hampir hitam murni. Setelah 3 atau 2 detik yang tak tertandingi, dia akhirnya berlari menuju pintu. Bergegas ke dalam hujan. Dan aku tidak berani tinggal. Segera berlari ke kamar tidur utama di sisi kiri lantai 2. Kastil itu, inilah aku. Dan aku menghembuskan nafas. Baru kemudian saya menyadari bahwa tubuh saya sudah berkeringat. Anda pergi ke meja samping tempat tidur sekarang. Ada lemari obat di dalamnya. Lemari obat lantai 2. Ada beberapa spuit 20 ml yang belum dibuka. Menemukan saya seperti yang dia katakan. Pegang jarum suntik itu di tanganmu. Ada banyak botol amper. Yang mana yang harus merokok? Memompa 20 ml air. Dan saya tercengang. Katakannya dan kemudian Anda menyalakan alat penyiram di kamar mandi utama. Gangster itu mendapatkan kembali villa. Akan mengerti. Anda sengaja membawanya untuk mencari kamar tidur ini. Jadi perhatiannya. 80% akan berada di ruangan lain di lantai 2. Dan Anda dan saya harus menaiki beberapa anak tangga lagi. Tersembunyi oleh pegangan. Tunggu sampai dia mencapai platform lantai 2. Langsung ke arteri karotisnya. Semua udara di dalam tabung jarum suntik. Bai Ningbing tidak pernah bertanya padaku. Kenapa kau tahu seperti apa rumah Profesor San? Tidak bertanya apakah saya yakin dengan rencana ini. Ini bisa menjadi pemahaman diam-diam selama 3 tahun. Sebenarnya, sebelum Bai Ningbing melakukan panggilan kedua, saya sudah berdasarkan laporan otopsi. Sampai di rumah Profesor San. Pada tahun 2022, rumah akan tetap seperti apa adanya. Saya kira itu kosong karena kematian. Aku menendang melalui kaca dan menerobos masuk. Berjalan melalui ornamen di lemari TV. Botol paling andal di lemari anggur adalah penghilangan pisau. Tapi selain ketajaman pisau dan kekuatan es putih, tidak ada cara untuk menusuk luka yang efektif sama sekali. Kemudian saya menemukan jarum suntik. Di meja samping tempat tidur kamar tidur utama di lantai 2. Ada 20 ml jarum suntik yang belum dibuka. Dan beberapa lagi. Obat darurat. Rupanya Profesor San, yang tinggal sendirian. Untuk mempersiapkan penyakit mendadak seperti infark miokard. Tindakan pencegahan di tempat. Dan jarum suntik ini bekerja lebih baik daripada pisau. Pisau relatif. Jarum menembus kulit lebih mudah. Panjang jarum suntik hanya selebar 1 telapak tangan. Mudah dikelola dengan cepat. Dan ingin membunuh orang dengan benda ini. Tidak perlu obat. Hanya menyuntikkan udara ke dalam tubuh manusia. Jika es putih dapat menembus arteri karotis, puluhan mililiter udara bisa mematikan. Bahkan sedikit. Penyumbatan udara cukup untuk menyebabkan rasa sakit yang parah. Menyebabkan si pembunuh kehilangan mobilitas. Setelah menyalakan kepala pancuran di lantai 2. Saya berada di sisi ruang dan waktu ini. Masih tidak bisa tidak memikirkannya. Apakah ini cara terbaik? Belum tentu berisiko. Lebih rendah tidak cukup efektif. Kau tak bisa membiarkannya kabur? Ya, tapi keluar dari villa, saya tidak tahu lebih banyak. Bagaimana jika dia mati di sini? Jika dia mati di sini. Mati dalam rencanaku. Saya bunuh diri untuk menemaninya. Bagaimanapun, saya belum memilikinya selama 4 tahun terakhir. Jauh lebih baik daripada mati. Kota Yiteng. Saya mendengar Bai Ningbing di ujung telepon. Panggil aku dengan lembut. Berhenti bicara. Dia datang. Hanya 1 kata. Tidak ada kesempatan untuk berbicara nanti. Dia benar-benar melanjutkan nada nakal. Lalu katakan padaku aku menyukaimu. Setelah aku tiba-tiba dipromosikan, aku menjadi pendiam. Setelah beberapa detik, saya mendengar langkah kaki sepatu kulit.
Langkah kaki semakin keras. Semakin dekat. Samar-samar. Aku mendengar samar-samar suara jari-jari es putih yang mengepalkan jarum. Tiba-tiba terdengar guntur. Itu datang dari jendela dan dari telepon pada saat yang sama. Guntur. Butuh beberapa detik. Kemudian menjadi sunyi di telepon di luar jendela. Tapi di pegangan tangga, beberapa retakan muncul samar-samar. Itu tanda perjuangan. Setengah bodoh. Aku gemetar dan bertanya pada Bai Ningbing apakah dia baik-baik saja. Dan ada ledakan tawa di telepon. Asap itu aneh. Dia tidak ada di sini. Hanya langkah kaki pembunuhku yang semakin mendekat. Tapi aku mendapati bahwa aku tak lagi gemetar. Begitu rupanya. Rencana Itojo melibatkan risiko yang signifikan. Tapi bertahun-tahun sebagai reporter investigasi. Terlalu banyak hal yang berisiko kulakukan. Pembunuhnya lambat. Mantap kaki. Tampaknya setelah sadar bahwa aku tak melarikan diri dari villa. Lebih berhati-hati. Aku segera menjalani semua rencana di kepalaku. Memainkan serangan diam-diammu sendiri berulang-ulang. Setelah beberapa saat aku mendengar langkah kakinya. Sudah di peron lantai 2. Dia tak terburu-buru. Berdiri di sana lebih lama. Tiba-tiba sambaran petir menerangi seisi ruangan. Punggungnya terpantul di dinding yang jauh. Bayangan itu sangat bergetar. Ia menggunakan belati. Tempat persembunyian di balik pegangan tangga sebelah. Gangster itu mendapatkan kembali villa itu. Dia tahu. Kau sengaja menuntunnya untuk menggeledah kamar tidur ini. Jadi perhatiannya. 80% akan berada di ruangan lain di lantai 2. Dan kau dan aku harus menaiki beberapa anak tangga lagi. Tersembunyi oleh pegangan. Menunggu dia sampai di peron lantai 2. Menusuk arteri karotisnya. Semua udara di dalam tabung jarum suntik, DLL. Kenapa kau tak bisa bersembunyi di dekat pegangan? Kenapa? Jika kau wanita lemah? Tak apa sembunyi di sini. Akulah. Tapi barusan kau membuka pintu villa. Memerankan pembunuh sekali. Kau bukan lagi wanita lemah di matanya. Melainkan musuh yang berkomplot. Suamiku, apa yang ingin kau katakan? Tak bisa sembunyi di sini. Kau harus berpikir mundur. Bersembunyi di tempat paling berbahaya. Kau membuatku bersembunyi di kamar mandi. Taruhannya tinggi. Ya tapi aku suka. Dia terdiam. Saat ini. Kenyamanan menjadi berlebihan. Tapi aku melakukannya. Berhentilah berbicara di kota yang sama. Dia datang. Katakan saja sesuatu, aku tak akan punya kesempatan untuk mengatakannya nanti. Potongan itu mengatakan aku sangat menyukaimu. Dia berhenti. Aku juga jeruk anggur, seperti yang diharapkan. Pembunuh kali ini. Yang pertama menusuk tempat persembunyian di balik pegangan tangga. Itulah penutup terdekat dengannya. Lalu dia mengikuti suara Nosel ke kamar tidur. Bai Ningbing, kamu baik-baik saja? Ada lapisan suara di telepon. Dan telepon diletakkan di ranjang utama olehku. Pembunuh itu mengangkat telepon. Membalas bahwa dia tak ada di sini. Hanya aku yang jatuh hati. Panggilan ini untuk menunda-nunda. Dan aku bersembunyi di kamar mandi. Semua sudah siap. Shower menyemprotkan air rebusan di tangki. Ke tanah. Ini ubin Sihwa ditutupi shower gel dalam jumlah sangat banyak. Ia membanting membuka pintu kamar mandi. Dan melangkah masuk. Dan aku segera mengarahkan shower ke wajahnya. Ia melolong keras. Naluriah menghindar. Akhirnya meluncur ke batu di mana aku ditabrak toilet lagi. Mengirimkan mimpi nyata. Pasti sakit. Tapi ia masih mencengkeram belati erat-erat. Aku tak bisa menahannya. Yang tak bisa melewatkan kesempatan satu-satunya ini. Aku menerjangnya. Naik di pinggangnya. Hanya begitu. Aku bisa pastikan ia tak bisa menghindar dari jarumku. Suara daging yang tertusuk sangat sedikit. Tapi aku mendengarnya sesaat. Tangan kiri yang ia rindukan. Meraih pergelangan tanganku. Tapi udara di jarumku.
Telah tertusuk ke sisi kanan lehernya. 20 ml arteri kencang. Ia menatapku dengan tatapan kosong. Mata nanar. Tapi tunggu, aku bangkit perlahan. Ia lumpuh. Aku tak banyak menyuntikkan udara. Ia hanya akan melumpuhkanmu sementara. Obstruksi pernapasan dan peredaran. Sakit kepala tapi kau akan selamat. Kurebut pisau dari tangannya yang gemetar. Bangun dan keluar kamar mandi. Tunggu polisi. Maafkan mereka memaksaku untuk memancingmu kemari. Tapi laporannya masih ada. Saat aku berlari ke ruang bawah tanah. Profesor San masih punya nafas. Hanya kehilangan banyak darah. Kelihatannya tak tertahankan. Menyelesaikan kalimat terakhir. Dia perlahan mengangkat tangannya dan menunjuk ke langit-langit. Saya mendapatkan data untuk memeriksa. Saya sangat bersemangat ketika saya menelepon Kastil Ito. Kastil Ito memiliki kekuatan ini. Industri farmasi pasti akan gagal. Yi Teng Cheng berbicara dalam hati di sana. Laporan inspeksi Anda yang sebenarnya telah berubah. Apakah tidak apa-apa? Kami bekerja sama. Dapat bersembunyi dari apapun. Maksud saya, semuanya telah berubah. Dia tampak berjuang agar suaranya tidak bergetar. Sekarang dia adalah sertifikat orang hilang. Dengan segel resmi Departemen Kepolisian. Jika Bai Ningbing hilang, tidak ada waktu kematian yang spesifik. Meskipun disiapkan. Tapi ketika aku mendengar kata-katanya, masih ada depresi besar dalam hatiku. Ya, tidak masalah. Yi Teng Cheng belum tentu. Apakah aku belum mati? Kamu pergi ke kantor polisi sekarang. Biarkan polisi melindungimu. Aku telah menelepon polisi. Mereka sedang dalam perjalanan. Tidak, kamu berinisiatif untuk pergi ke kantor polisi. Lebih cepat lebih baik. Dia terlihat sangat manis dengan tergesa-gesa. Jadi aku keluar dari ruang bawah tanah. Siap untuk keluar dan pergi ke kantor polisi. Tapi baru saja keluar. Tapi ternyata di kejauhan. Kuantitas Mercedes-Benz hitam melaju ke pintu masuk utama komunitas. Aku tahu dalam hatiku. Mereka adalah antek-antek Qiangsheng Farmasi. Area villa yang sunyi. Mereka sebenarnya lebih cepat dari polisi 120. Mereka akhirnya berhenti tinggal dan berakhir di kota yang sama. Tolong periksa untuk saya. Di ruang dan waktu Anda. Apakah farmasi Qiangsheng telah runtuh? Tidak, jangan terburu-buru menjawabku. Maukah Anda memeriksanya? Saya telah menatap pesan kuat. Bai Ningbing, apakah dia masih di sana? Dan kapitalisasi pasar 2 kali lebih tinggi dari 3 tahun lalu. Artinya, laporan tes di tangan saya tidak melaporkan sama sekali. Bai Ningbing, sekarang bukan waktunya untuk mengatakan ini. Sekarang Anda harus pergi ke kantor polisi sesegera mungkin. Aku tidak bisa melarikan diri dari kastil itu. Qiangsheng mengirim begitu banyak orang. Oke, tidak ada gunanya. Lagi pula, yang ada di tanganku hanyalah panggilan telepon dari masa depan. Bukan pistol. Aku duduk di sofa ruang tamu villa. Menunggu dengan tenang. Apa maksudmu kau tak bisa melarikan diri? Apa maksudmu? Ito Kessel bertanya. Ito Kessel? Mari kita mengobrol sebentar. Dan hening cukup lama. Jadi, apa di tahun 2022? Lihatlah, banyak hal terjadi. Sangat kacau secara internasional. Tapi kita cukup stabil, terutama UPS. Aku tak mau dengar itu. Aku mau dengar apa yang terjadi padamu. Tak ada yang terjadi padaku. Kau sudah menikah? Hei, tidak. Jadi kau pasti punya pacar baru, oke? Ada yang lebih cantik dariku? Ada apa? Ayolah, siapa kita cantik? Aku tak punya pacar baru. 4 tahun? 1? Tidak, tidak. Hahaha, kenapa kamu tidak bisa melupakanku? Ya, es putih. Ya, aku di sini. Apakah kamu menyesal menyatakan cinta padaku saat itu? Mengakui penyesalan padaku. Hari di mana aku menyatakan cinta padamu. Kamu memanggilku sayang ketika kamu bangun di pagi hari. Jangan datang.
Kamu mengaku jam 5 pagi di malam sebelumnya. Kamu memimpikannya. Kamu tidak mengakui bahwa kamu menyesali apa yang tidak kamu akui. Kamu hanya menyesali sesuatu yang sama sekali tidak terjadi, kan? Apa yang kamu sesali? Menyesal bersamaku. Menyesal bersama orang sepertiku berarti itu hilang. Kamu tidak akan menyesal. Jangan percaya. Percaya atau tidak. Mobil-mobil itu sudah satu persatu melaju ke pintu masuk utama villa. Aku tahu waktuku semakin sedikit. Satu kota. Sebenarnya, aku sangat ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu. Aku juga berpikir bahwa meskipun aku tidak menyukai anak-anak, tapi bukan tidak mungkin memilikinya denganmu. Tidak apa-apa jika kamu tidak melahirkan. Hidup ini sangat menyenangkan. Aku bahkan memikirkan nama itu setelah mobil berhenti. Banyak pria tinggi berjas hitam turun. Apakah konyol bahwa antrian mereka gelap? Miliaran perusahaan. Saya menemukan selusin preman 1,9 meter. Tapi hanya untuk berurusan dengan saya. Pria itu bernama Zisuan. Wanita itu bernama Zisuan Bai Ningbing. Hanya namamu, pasti ada puluhan ribu nama duplikat di seluruh negeri. Kastil itu, katakan lagi. Tapi saya merasa senang. Saya merasa sangat senang. Konotasi unik. Aku merasa geli dibuatnya, aku tak akan bertengkar denganmu, Bai. Itu mereka. Itu Bai Ningbing, aku itu Puri, aku menyelanya, aku sangat menyukainya. Setelah kau selesai bicara, aku langsung menutup teleponnya. Menghapus semua catatan dirinya. Lubang kunci pintu villa. Membuat suara batang gigi melilit. Dan mereka masuk dengan sangat cepat. Memblokir hanya cahaya. Seperti sekumpulan hantu sekarat. Saat Bai Ningbing menutup teleponnya. Dan tiba-tiba semuanya berubah. Kulit dinding mulai memudar dan rontok sepotong demi sepotong. Semua perabotan mulai terbakar. Difusi menghilang di telan kejauhan. Setelah 10 detik. Seluruh interior villa menjadi bumi hangus. Bobrok. Lalu, dinding penahan beban villa ini juga mulai runtuh. Batu-batu besar jatuh dari langit-langit. Dan aku berlari keluar pintu. Lalu aku mendengar dentuman keras di belakangku. Villa itu hancur. Aku berdiri di sana. Aku segera menyadari bahwa ini dilakukan oleh perusahaan Qiangsheng. Di timeline baru. Timeline baru. Mereka membunuh Profesor San. Dan menghancurkan seluruh villa. Menghancurkan semua bukti. Dan es putih. Aku kehilangan es lagi. Aku tinggal untuk waktu yang lama. Hujan menimpaku, tapi aku tidak merasa dingin lagi. Saat ini pikiranku kosong. Aku ingin mengingat kembali tatapan Bai Ningbing. Sedih mendapati. Sudah 4 tahun aku tak bertemu dengannya. Panggilan telepon ini seperti mimpi. Mimpi yang memberiku harapan. Tapi dengan keji membuatku kembali kehilangan dia. Kenapa kau memimpikan mimpi ini? Suara seruling sumur mengganggu pikiranku dari jauh dan dekat. 2 mobil polisi terparkir di depanku. Lalu beberapa petugas polisi dengan cepat keluar dari mobil dan bergegas naik. Dorong aku ke bawah sebelum aku bereaksi. Alkali mengenakan tangan dan sarung tangan. Aku tahu orang terakhir yang turun dari bus. Itu polisi yang memukuliku di kantor polisi. Pada titik ini dia memiliki posisi resmi yang lebih tinggi. Merokok dengan payung. Melihatku di kejauhan, kastil itu. 4 tahun lalu, aku benar-benar tidak meragukanmu. Dia memiliki ekspresi galak di wajahnya. Kamu benar-benar membunuhku, Bai Ningbing. Dijebak. Dan inilah yang lebih menakutkan. Panggilanku dengan Bai Ningbing mengubah timeline. Aku tidak ingat timeline baru. Sampai polisi mengambil berkasku. Aku baru sadar. Aku telah menjadi anggota perusahaan kuat. Tanggal masuk Juni 2018. 2 bulan sebelum Bai Ningbing meninggal. Aku menjadi anggota musuh. Catatan ini jelas ditempa. Tapi catatan yang dipalsukan berlangsung selama 4 tahun. Alam akan menjadi nyata. Petugas melemparkan beberapa gambar. Bai Ningbing terbaring tertidur di bak mandi.
Seperti setiap kali aku menonton drama dan tertidur. Tapi dia telanjang. Penuh bekas luka. Luka di pergelangan tangan jauh ke dalam tulang. Darah menodai seluruh kolam air. Wartawan Bai Ningbing menghilang 3 tahun lalu. Kau datang ke kantor polisi. Kubilang kita punya kasus. Tak ada jejak yang tersisa. Sulit ditemukan. Kau ingat saat kau memarahiku di kantor polisi? Detektif itu menunjuk pipi kirinya dengan rokok di mulutnya. Dan menonjokku. Aku ingat pernah dihindari olehmu? Kau bergerak cepat. Aku tidak membunuh Bai Ningbing. Pergi ke kastil itu sialan. Kau sangat menjijikan. Dia menjentikan rokok langsung ke wajahku. Kamu sangat tergila-gila ketika melaporkan kasus itu. Saat memarahiku dan menangis di kantor polisi. Semua polisi wanita di tim saat itu. Kalian semua menjadi perantara denganku. Jangan menganggapmu bertanggung jawab secara pidana karena menyerang seorang polisi. Sekarang aku mengerti. Semua yang kamu lakukan. Tapi itu sengaja dijual ke kebangkrutan kita. Aku akan mengatakannya lagi, Bai Ningbing, aku tidak membunuhmu. Seberapa baik kekuranganmu? Tidak ada penjahat yang berani menyerang polisi. Tidak ada penjahat yang berani sombong sepertimu. Jadi kami semua menganggap bahwa kamu tidak bersalah. Tidak ada yang serius ketika mereka memimpin tim untuk menggeledah rumahmu. Mereka akan melakukan gerakan. Sekarang aku mengerti. Kamu mengandalkan kekurangan ini untuk bersembunyi dari dunia. Sudah 4 tahun berlalu sekarang. Semua bukti. Dan tulang belulang prajurit Bai Ning. Hancur olehmu dahulu kala. Kau begitu tuli Bai Ningbing. Aku tidak membunuhnya. Siapa yang melakukannya? Dia membanting meja dan berkata. Dia meraung dengan ganas. Dan aku tiba-tiba mendapati diriku hanya dalam penyangkalan pucat. Tak bisa berkata apa-apa. Garis waktu ini sekitar 4 tahun setelah kematian Bai Ningbing. Aku tak punya ingatan. Apakah kau benar-benar berpikir kami tak menemukan apapun? Aku akan menangkapmu. Kan? Petugas polisi itu tersenyum dan menepuk pundakku. Jika kau tak memberitahuku, aku akan memberitahumu. Maret 2018. Insiden vaksin Qiangsheng. Dikabarkan bahwa beberapa bayi di kota tingkat 3 dan 4 mati akibatnya. Tapi berita itu begitu diberangus. Perusahaan Qiangsheng. Bisnis Amerika. Miliaran nilai pasar. Kecantikan tidak ada yang berani menyentuh. Kecuali pacarmu Bai Ningbing. Oleh karena itu, pada Mei 2018, dia mulai menyelidiki Johnson & Johnson. Dia berusia 25 tahun. Melakukan hal-hal gila. Tidak tahu cara bersembunyi. Segera manajemen puncak perusahaan Qiangsheng tahu. Anehnya, perusahaan Qiangsheng tidak berkutik. Es putih pada bulan Juni. Saya mengundang Anda. Sebagai penyakit lambat perusahaan mereka. Penasihat riset senior untuk obat baru. Anda berusia 29 tahun pada saat itu. Saya sama sekali tidak memenuhi syarat untuk menjadi konsultan senior. Mengapa Anda mencari Anda setelah sebulan? Pada 14 Juli, Bai Ningbing menghilang, tentu saja. Ini bukan penghilangan. Itu adalah pembunuhan. 15 Juli 2018 pukul 3.00 pagi. Anda turun dari pesawat. Sebanyak 2 orang tewas, Profesor San dari Universitas Kedokteran. Pacarmu Bai Ningbing. Kamu terlalu lama memukuli Bai Ningbing. Dan pada akhirnya mereka menggorok pergelangan tangan dan memasukkannya ke dalam bak mandi. Suhu air di bak mandi bisa mempengaruhi uji noda forensik. Kamu mencoba menyamar menjadi adegan bunuh diri pada suatu waktu. Tapi kamu segera menyadari. Kamu tidak bisa menjelaskan bekas luka di tubuhnya. Kamu menyadari bahwa ingin benar-benar menutupi semuanya. Hanya menghilangkan semua jejak. Termasuk mayat. Jadi kamu memotong-motong tubuh Frozen White. Dia membuang mayat dan membersihkan apartemennya. Dan membuat sangat indah. Sehingga polisi tidak dapat menemukan petunjuk apapun. 16 Juli 2018 mendatang. Disinilah kita.
Kamu memainkan penyerangan terhadap seorang polisi. Menutupimu dengan pelanggaran lain. 4 tahun kejahatan keji. Kasus Ito Castle ini telah ada di pikiranku selama 4 tahun. Akhirnya aku masuk ke hard drive lama yang kau buang. Dan aku menemukan gambar ini. Tanggal baru 15 Juli 2018. Kastil Ito. Orang macam apa yang akan memotret mayat? Tersembunyi di komputer. 4 tahun, tepat 4 tahun. Ia mencondongkan tubuh. Matanya nyaris merah. Tampaknya ia ingin memakanku dalam satu gigitan. Hanya si pembunuh. Inilah satu-satunya cara polisi menyelidiki. Gunakan bukti untuk menyimpulkan fakta kejahatan. Berikan tersangka penindasan maksimal dalam waktu yang sama. Ia melakukan pekerjaan yang indah. Semua bukti telah digunakan secara wajar. Waktu yang tepat. Motivasi yang jelas. Dan emosi sudah ada. Tapi petugas Yo Yuan Yo. Apakah aku memiliki kekurangan? Ia tertegun sejenak. Apa katamu? Aku tertawa. Karena aku belajar dari kinerja interogasinya. Aku menemukan sesuatu yang sangat menguntungkan untuk diriku sendiri. Dia bukan orang yang kuat. Jelas bukan petugas Yo. Selama 4 tahun terakhir, aku juga telah melacak kematian Bai Ningbing. Aku membaca banyak buku tentang investigasi kriminal untuk ini. Benarkah? Jadi bagaimana dengan alasanku? Luar biasa, tapi kau dan aku sama-sama tahu. Inferensi ini tidak lebih dari bujukan. Bagaimana kau bisa melihat? Dia bangkit dan menyalakan sebatang rokok. Melihatku dengan penuh minat, petugas Yo. Kau sangat menyadari keaslian bukti itu. Foto mencurigakan. Hanya catatan onboardingku yang kau temukan baru-baru ini. Cerita yang kau gunakan bukti ini untuk disatukan. Kau tak bisa menyelesaikan kasus ini secara langsung. Hanya bisa digunakan untuk membujukku mengungkapkan kekuranganku. Untuk membujukmu, kenapa dia harus terkekeh padaku? Karena aku memang curiga. Dan kau mau percaya padaku? Aku harus membuktikan bahwa aku berada di bawah tekanan interogasimu. Tak ada cacat. Dia sedang mengisap rokok. Tak ada lagi bicara, petugas Yo. Kau ingin menjatuhkan Qiang Sheng juga, kan? Hening cukup lama. Dan kemudian aku melihatnya berbalik. Off telah menghadapi krisis rendahku. Angkat kursi dan bersandar di pintu. Mendapat sandaran kursi tersangkut di gagang pintu. Ini adalah langkah yang sangat umum di kepolisian untuk memblokir pintu. Dan kemudian pemukulan. Setelah pintu tersangka macet. Terdengar langkah kaki cepat di koridor. Dan kemudian ketukan keras di pintu. Mereka meneriakkan nama Yo Yuan. Memperingatkannya agar tak kasar. Tapi ia tak menghiraukan. Berjalan lurus ke arahku. Memegang kepalaku dan membantingnya di meja interogasi. Bang! Aku jadi pusing. Kastil Ito, kau menganggapku bodoh. Petugas Yo berteriak. Kepalaku membentur meja Shensun lagi. Kali ini lebih akurat. Ada rasa sakit seketika di pangkal hidungku. Dan kemudian menyebar ke seluruh otakku. Aku secara naluriah mendongak. Aliran darah dari hidung. Sakit sekali sampai aku tak bisa bicara. Bahkan tak bisa bernapas. Dan petugas Chow menghampiriku. Dan dia meraih wajahku. Telapak tangan menggenggam hidungku keras-keras ke bawah. Kali ini sakitnya serasa jarum. Ratusan jarum. Dan aku menjerit. Tangan di punggung, tangan di atas meja. Kau tak bisa melawan. Berlangsung lebih dari 10 detik. Akhirnya ia berhenti. Aku megap-megap. Menyaksikan noda darah menembus seluruh dada. Dengan lantang ia memperingatkan Ito Sung. Kau cepatlah mengaku. Kalau tidak, aku sangat suka menghajar orang. Lalu ia menjambak rambutku. Aku hendak memukul meja. Kubilang aku berteriak. Kukatakan apa yang kukatakan. Apa yang harus kau katakan? Ia bertanya keras, mengatakan bahwa lahan basah Tibet. Lahan basah Tibet beku putih. 15 Juli 2022 pukul 1. Aku dibawa ke pinggiran kota dalam.
Mobil polisi berhenti di luar hutan tandus. Yo Yuan dan dua petugas polisi pembantu menekanku ke dalam hutan tandus. Menemukan tempat terbuka. Itu dia. Itu dia. Wow. Yo Yuan selesai bicara. Dua petugas polisi pembantu itu berada pada pukul 1.30 dini hari. Ambil 2 sekop dan mulailah menggali. Tapi setengah jam kemudian, itu hanya beberapa kawah sedalam setengah meter. Tak menemukan apapun. Apakah kau sungguh tak yakin? Tak mungkin salah. Kedua kakak beradik itu mati. Di mana mayatnya? Kedua polisi pembantu itu terlalu lelah untuk menegakkan tubuh. Dan lingkaran itu digunakan di samping. Siku menyentuhku diam-diam. Lalu aku maju 2 langkah. Serahkan punggungmu padaku. Kalian berdua tak bisa melakukannya. Apakah biasanya kalian berlatih kebugaran jasmani? Aku tahu dia menyuruhku kabur sekarang. Apakah kau yakin sudah memikirkannya? Kau akan menjadi buronan. Ini peringatan yang diberikan Yo Yuan padaku di ruang interogasi. Kalau dipikir-pikir, ini satu-satunya kesempatanku. Petugas Yo, apakah Anda ingin menjatuhkan Qiang Sheng juga? Pasukan interogasi. Setelah saya menanyakan kalimat ini, Yo Yuan terdiam selama lebih dari 10 detik. Kemudian, ia meletakkan tubuhnya di depan kamera rendah. Tanya saya dengan suara yang sangat kecil, mengapa saya percaya padamu? Mengapa saya harus mempercayaimu? Ia mengulangi pertanyaannya. Aku menunjuk foto di atas meja, es putih. Dan aku balas berbisik. Aku punya semua data survei untuk Bai Ningbing. Data survei. Ya, berikan pada polisi. Berikan padaku. Di tanganku. Di tangan yang kuat. Yang kuat tidak hancur. Mereka bahkan tidak tahu mereka memilikinya. Jadi aku akan mendapatkannya kembali. Bagaimanapun, kau tidak berani bergerak, kau berani. Aku berani mengapa? Karena aku tidak ingin hidup. Lama ia merenung. Mari pasang sandiwara. Tuan Yi, kumatikan rekaman video. Di bawah pengawasan terselubung. Dalam sebuah sandiwara, ia berbalik dan menekan DV. Kursinya macet, dan handle pintunya mungkin sedikit sakit. Suaranya melembut untuk pertama kali. Kukatakan aku tak takut mati. Kau yakin sudah memikirkannya? Kau akan menjadi buronan. Kalau dipikir-pikir, inilah satu-satunya kesempatanku. Satu-satunya kesempatan menjatuhkan yang kuat. Satu-satunya kesempatan untuk membalaskan dendam milisi putih. Dalam pembukaan hutan tandus, aku berbalik dengan tiba-tiba. Lari putus asa. Lari belasan langkah. Aku baru mendengar Yo Yuan berteriak di belakangku. Aku tak menoleh ke belakang. Aku tahu Yo Yuan tak akan berusaha sekuat tenaga mengejar. Dan 2 orang lainnya kelelahan dibuatnya. Tempat terbuka ini hanya berjarak 300 meter dari mobil polisi. Dalam jarak sejauh ini, tak ada alasan 2 polisi pembantu itu bisa mengejarku. Aku bergegas ke mobil polisi. Di kursi pengemudi. Memutar kunci yang tertinggal di lubang kunci. Nyalakan mobil. Seorang petugas polisi pembantu memegang kenop pintu sambil. Aku menyalakan mobil dengan mulus. Berjalan menjauh. Setelah berlayar ke daratan, aku di atas bantal di barisan belakang. Menemukan kunci yang ditinggalkan Yo Yuan. Dilepas borgol. Pasang pedal gas di 120. Menuju Jalan Pangeran Edward. Di sana ada sebuah klub malam. Gao Qiang harus berlama-lama sampai pagi setiap malam. Benar-benar palsu diriku. Hanya 1 orang yang bisa melakukannya. Itu kakak senior saya. Teman 10 tahun Gao Qiang. Ketika Anda menemukan Gao Qiang, dia di bilik kamar mandi klub malam. Melakukan pertemuan pribadi dengan wanita muda lain. Bagaimana kalau menyeret satu persatu Hermes? Melalui panel pintu. Aku mendengar suaranya. Kemarahan sepanjang malam tidak bisa lagi dibendung. Aku menendang pintu ke bawah. Tunjuk gadis itu dan katakan pergi. Kakak, mengapa kamu di sini? Gao Qi memegang celananya.
Anggur tidak sadar. Aku mengunci pintu. Di karton sebelahnya. Mencuri setidaknya 1 meter kertas toilet. Digulung di tangan. Buka mulutmu dan aku katakan bro. Ada apa ini? Aku kehabisan kesabaran. Angkat tanganmu dan remas pipinya. Sambil memasukkan gulungan kertas samping itu ke mulutnya. Lalu ia mencabut pisau polisi dari pinggang belakang. Pisau itu masuk ke pahanya. Ia menangis teredam. Tangan berebut, jangan bergerak, kuingatkan. Ia tak mau mendengarkan. Ia meronta. Aku semakin mudah tersinggung. Maka ia mencabut pisau itu. Ditusuk lagi ke arah luka yang sama. Mencabutnya dan menusuknya lagi untuk kelima kali. Aku merasakan perlawanan mata pisau. Itu tulang kakinya. Tetaplah di sana, oke? Saudaraku, jangan bergerak. Ia punya ingus dan air mata di seluruh wajahnya. Tapi akhirnya aku menurut. Aku takut kau akan meminta bantuan. Hanya begitu. Ku hapus air matanya. Lihat aku. Lihat aku. Selanjutnya kutanyakan kau mengangguk atau menggeleng. Kau mengerti? Ia mengangguk hebat dan membohongiku lebih dari kaki ini. Kau mengerti? Ia berhenti sejenak. Sekali lagi, oke. Mari kita mulai dengan pertanyaan sederhana. Hard drive saya adalah milikmu. Dia menatapku. Air mata semakin parah. Aku tidak berani menggerakkan kepalaku. Jangan takut, saudara. Ini adalah pertanyaan termudah. Kepalanya masih tidak bergerak. Jadi pisau di tanganku. Menggeliat 45 derajat berlawanan arah jarum jam di kakinya. Apakah Anda memindahkan hard drive saya? Jawab aku dengan tangan dan kakimu. Dia mengeluarkannya sebentar. Akhirnya mengangguk. Sangat baik saudara, sangat baik. Jadi mari kita mulai bisnis sekarang. Apakah Anda membunuh Bai Ningbing? Aku mohon pada kalian. Ayo, mana datanya? Bangunkan aku dengan air. Beri banyak garam. Setiap luka di tubuh dirangsang oleh air. Bakar ulang. Aku menggigit gigiku dan itu sama sakitnya dengan tubuhku. Masih tidak bisa menahan teriakan. Tentu saja, saya tidak bisa menjawab kata-kata Gao Qiqiang. Bai Ningbing mengangkat wajahku. Aku membantumu, kau tahu? Saya diambil oleh mereka. Membawa kembali gedung Johnson & Johnson Pharmaceutical. Hanya saja kali ini bukan resepsi yang damai. Ini adalah lab pribadi di lantai atas. Di tempat seperti ini, mereka bisa melakukan apa saja. Bai Ningbing, beritahu aku di mana datanya. Saya akan meminta presiden untuk membiarkan Anda hidup. Saya tidak ingin menyesal untuk kastil itu. Gao Qiqiang, apa yang ingin kamu katakan? Katakan padaku jam berapa sekarang. Ini jam 3. Bai Ningbing, kamu telah bekerja keras selama 6 jam. Anda akan mati jika terus seperti ini. Ini jam 3. Kastil Noito harus turun dari pesawat. Dia juga mengatakan bahwa dia punya kejutan untukku hari ini. Dan coba tebak. Ekspresi Gao Qiqiang berubah. Sepertinya mulai tidak sabar pada akhirnya. Ia bangkit dan mundur beberapa langkah. Dia melambaikan tangannya pada beberapa pria berbaju hitam di belakangnya. Dan orang-orang itu datang dan mengubah polanya. Berapa tongkat listrik? Ini panjang lengan bawah. Busur di atas terus melompat. Membuat suara kecapi yang keras. Bai Ningbing, aku hanya melakukan sesuatu untuk orang lain. Gao Qiqiang berbalik. Akhirnya busur meledak pada saya. Itu menyakitkan seperti beberapa batang besi mengalir di tubuhku. Saya tidak tahu berapa lama mereka menekan tombol. Rasanya seperti setiap detik selama setahun. Setelah waktu yang sangat lama. Dalam satu-satunya bidang penglihatan yang jelas. Saya melihat Gao Qiqiang melambaikan tangannya. Motor berhenti. Tapi otot-ototku masih berkedut tanpa sadar. Tangisan itu benar-benar serak. Sulit didengar, butuh beberapa saat sebelum akhirnya melunak. Melihat air mata dan darahku setetes demi setetes. Aku pasti khawatir sakit sekarang, tapi oke.
Fujitsu hanya akan mengingat penampilan cantikku. Bai Nianbing, kamu tidak tahan lagi. Mana datanya? Aku terengah-engah. Tidak ada kekuatan untuk berbicara. Dan dia benar. Aku tidak akan ada lebih lama lagi. Gao Qiqiang menunggu beberapa saat. Tidak sabar. Melambai lagi. Orang-orang berbaju hitam mendekat lagi. Tongkat listrik memancarkan cahaya yang menyilaukan. Tiba-tiba pintu laboratorium terbuka. Seorang pria paruh baya masuk. Bagaimana Anda bisa memperlakukan Nona Bai seperti ini? Gao Qiqiang menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Mulut merintih. Saya mengerti kamu tidak membunuh Bai Ningbing. Tapi kamu tidak melakukannya. Gerakannya menghentikan Gao Qiqiang. Apakah Anda ada di sana ketika dia meninggal? Ia mengangguk perlahan. Dia tidak mati di villa Profesor San. Dia mengangguk dan dia meninggal di perusahaanmu. Dia mengangguk dan kematiannya. Kematian Profesor San. Tentu saja, itu semua perintah bosmu. Dia mengangguk. Bosmu memerintahkanmu. Bawa milisi kulit putih kembali ke perusahaan. Tanya secara langsung. Dia mengangguk. Jadi milisi kulit putih dibunuh olehnya? Ia berhenti sejenak. Dan ia menganggukkan kepalanya. Aku memejamkan mata dan mendapatkan jawaban ini. Rasanya seperti melihat Bai Ningbing mati di depannya. Reporter Bai Ningbing. Akhirnya kita bertemu. Presiden yang kuat. Su Caikun menyampirkan jas ke tubuhku. Kecuali vaksin. Apalagi yang Anda selidiki tentang Qiang Sheng? Anda milik Shannon Weekly. Berapa banyak orang yang masih menyelidiki masalah ini? Dan di mana sih data itu? Dia memindahkan kursi dan duduk di seberangku. Reporter kerah putih, jangan khawatir. Jika Anda bekerja sama dengan saya, dapat membayar biaya penyegelan yang besar. Dan pastikan keselamatan pribadi Anda. Dan keluargamu. Bagaimana dengan membual? Dan aku sangat kesakitan. Meremas senyum. Qiang Sheng bukan perusahaanmu. Itu perusahaan Amerika. Semua keputusan. Termasuk persiapan vaksin inferior. Pembunuhan Profesor San. Itu semua master Amerikamu yang diuntungkan. Jika kau tak bisa mengatasi ini dengan baik. Hilang uang karena investor Amerika. Kemungkinan mastermu akan dipindahkan ke Asia Selatan. Kau menjamin keselamatanku di Afrika. Aku tak bisa menahan tawa lepas. Tapi itu langsung mempengaruhi luka di tubuh. Tuan Su Caikun. Jaminan apa yang kau punya? Ia bersandar di kursinya. Tangan di depan dada. Terengah-engah dan naik turun dengan napas terengah-engah. Es putih. Kubilang aku bisa menjagamu dan keluargamu tetap aman. Jika kau tak percaya, ia mengeluarkan ponselnya dan meletakkannya di pangkuannya. Bagaimana jika kukatakan? Bisakah aku membunuhmu dan keluargamu? Pada saat ini. Ponselnya berdering. Ia menyalakan amplifier. Tuan Su, kita bisa melakukan hal-hal kapan saja. Di mana saja Anda? Jalan 43 Suefu, Distrik Xinjiang, Kota Ban. 1004, Unit 2, Gedung 6, Komunitas Jingfuyuan. Sudah waktunya kampung halaman Nona Bai. Beraninya kau menyentuh orang tuaku? Aku berteriak pada Su Caikun dan mengabaikanku. Ditelepon lagi bertanya apa yang akan kau lakukan? Kami baru saja memutus pengawasan di gedung ini. Kemudian mengambil kunci dan masuk ke pintu. Memotong selang gas alam. Semuanya bisa dilakukan dalam 5 menit. Su Caikun penuh kebanggaan. Menunggu pesananku. Dia menutup telepon. Reporter Bai Ningbing. Bisakah Anda mengatakannya sekarang? Aku gemetar di mana-mana. Setelah sekian lama. Bisa dibilang hebat. Tapi apakah Anda menginginkan begitu banyak orang di sana? Su Caikun mengangkat tangannya. Biarkan Gao Qiqiang dan anak buahnya meninggalkan laboratorium. Saya memindai tali yang terikat di tubuh saya dengan mata saya. Apakah ini cara Anda berbicara tentang kerjasama dengan saya? Terlalu tersenyum bangun. Lepaskan aku dari tali.
Saya berbicara perlahan. Apakah perusahaan Qiangsheng Anda hanya vaksin? Produk perawatan kulit bayi. Berisi glukokortikoid. Produk kesehatan menambahkan bahan obat antihipertensi. Obat penyakit ginjal. Toksisitas hati terlalu tinggi, dan banyak yang harus Anda lakukan. Saya mencabut pisau dari kaki dinding tinggi saya. Meremas tenggorokannya. Lalu aku mencabut kertas toilet dari mulutnya. Bosmu yang membunuh Bai Ningbing. Kalau tidak, Gao Qiki yang menangis. Kecuali cantiknya. Apakah kamu pikir kita berani membunuh orang? Di mana dia? Gao Qiki yang menatapku, kamu tidak bisa melawan saudara-saudaranya. Mereka memanggilku saudara bosmu. Di mana bos yang kuat? Tiba-tiba pintu di belakangku didobrak lagi. Temukan aku. Lalu aku mendapat pukulan besar di bagian belakang kepala. Seperti menghancurkan tengkorak. Aku jatuh ke tanah. Dalam keadaan kesurupan, aku melihat seorang pria paruh baya berjongkok di depanku. Bermain dengan pisauku. Aku tidak bisa melihat bahwa tembakan itu cukup kejam. Sucai-kun, aku bertanya kepada Dr. Seiichi Ito. Aku telah mengawasimu selama 4 tahun. Mengapa kamu baru ingat untuk datang kepadaku? Lantai atas gedung Qiangsheng. Di laboratorium kecil. Mereka mengikatku ke kursi. Sucai-kun memberitahuku ya. Bai Ningbing dibunuh olehku. Tapi kami memainkannya selama 6 jam sebelum kami membunuhnya. Dia memegang iPad di depanku. Klik pada video. Nyalakan kecerahan dan suara secara maksimal. Itulah video Bai Ningbing yang dipaksa mengaku. Berteriak. Suara listrik yang retak. Bahkan jika kau menutup mata. Tak bisa lepas dari perjuangan gilaku. Tali itu mengikis darah di tubuh. Aku ingin memaki. Tapi mereka sudah menutup mulutku. Video itu berlangsung lebih dari 1 jam. Dan kemarahanku membunuhku. Lalu Sucai-kun mengambil palu cakar. Dokter Yi, aku tahu kau marah sekarang. Tapi itulah yang kuinginkan. Kau akan segera tahu. Semarah apapun kau, tak bisa melawan kami. Aku tidak terburu-buru memintamu. Tapi aku akan menghancurkan semua kehendakmu. Saat kau putus asa, alam akan memberitahuku bahwa data itu masuk. Lalu dia akan menggenggam tanganku. Lalu membidik punggung tangan dan mengangkat lengan tinggi-tinggi. Fragmentasi tulang. Sesak otot. Darah terbawa oleh kepala yang terkulai. Domba yang jatuh di udara. Renyah dan rapi. Tanpa ragu. Aku tahu kenapa Bai Ningbing melakukan itu. Aku tahu kenapa dia tidak menginginkan nyawanya. Aku akan berpegang pada Qiangsheng. Orang-orang ini jahat. Apakah perusahaan Qiangsheng MU hanya vaksin? Produk perawatan kulit bayi mengandung glukokortikoid. Produk kesehatan menambahkan bahan obat antihipertensi. Hepatotoksisitas berlebihan obat nefrotik. Banyak yang harus kau kerjakan. Bagus. Ini survei yang kuinginkan. Aku bisa memberikan biayanya. Tapi kau harus diam. Tentu saja aku bisa diam. Tapi aku hanya memeriksa vaksin. Aku bicara tentang penyelidikan orang lain. Siapa yang menyelidiki? Tapi kita tidak tahu. Kita memiliki banyak persaingan dalam bisnis ini. Apa yang mereka selidiki adalah rahasia. Lalu apa yang baru saja kamu katakan adalah desas-desus. Tapi lihatlah dirimu. Hal-hal ini benar. Bai Ningbing, apakah kamu bercanda? Aku tidak bercanda. Aku memang tahu banyak hal. Tapi mari kita bicara perlahan. Apa yang kamu tahu? Ceritakan semua. Aku tahu banyak. Kamu dan aku. Asal-usulmu. Masa lalumu. Hatimu. Bai Ningbing, kamu memeriksaku. Kamu adalah penduduk asli Hong Kong. Ayah meninggal muda. Ibu diperkenalkan untuk menikah dengan orang Amerika. Pada tahun 1990-an, semua orang mengira Amerika adalah surga. Tapi kamu tidak akan tahu sampai kamu tiba. Orang Amerika itu hanyalah anggrek. Kamu tinggal di seberang jalan dari komunitas kulit hitam.
Kamu akan diganggu oleh orang kulit putih. Juga diganggu oleh orang kulit hitam. Ayah tirimu memukulimu di malam hari. Seharusnya Bai Ningbing tidak mengatakan itu. Tapi kamu pintar. Masuk ke universitas yang bagus. Beasiswa penuh. Kemudian, dia masuk farmasi Qiangsheng. Kembali ke Cina dan menjadi bos Cina Selatan. Dia tiba-tiba menjadi lebih unggul dari orang lain, Bai Ningbing. Kamu adalah reporter investigasi terbaik yang pernah kutemui. Kamu adalah yang terseksi yang pernah kulihat. Wanita, tapi jika kamu tidak diam, kamu ingin menghasilkan cukup uang. Bawa ibumu kembali dan lamar lagi. Kamu sudah membeli 2 villa, tapi semuanya sudah siap. Ibumu bunuh diri di New York. Dia berhenti sejenak. Tiba-tiba meraih leherku. Mengangkatku langsung. Tekan di meja percobaan di belakangmu. Bai Ningbing, beraninya kamu mempermalukanku? Dan dia berteriak. Akhirnya marah. Waktunya tepat. Dan aku meraih lampu alkohol dari meja. Dihantamkan di kepalanya. Dia jengkel dengan alkohol di mata. Angkat tangan untuk menyeka. Manfaatkan kekosongan ini. Aku meraih serpihan lampu alkohol. Langsung menusuk leher Su Caikun. Tapi dia bereaksi begitu cepat. Ada jejak darah di leher. Dia langsung menekan pergelangan tanganku. Berbalik 180 derajat. Saat pergelangan tangan patah. Serpihan ruili sudah ada di tangannya. Dia mengangkat tangannya dengan rapi. Memotong leherku. Sakitnya cepat berlalu. Aku merasakan arus hangat yang keluar dari leherku. Merenggut semua kekuatanku dalam sekejap. Bagaimana, Dokter Yi? Setelah tangan kanan busuk. Su Caikun menghentikan palu. Basah oleh keringat. Gaya rambut yang halus benar-benar kacau. Dia merobek kain dari mulutku. Di mana data survei Bai Ningbing 4 tahun lalu? Katakan aku gemetar kesakitan luar biasa. Jadi dia menghapus wajahku 2 kali. Di mana data dokter? Dan aku melihat wajah gilanya. Sesuatu tiba-tiba menyadarkanku. Apa yang kamu takutkan? Kamu ketakutan dia menatapku. Jipitkan matamu, kamu mengejekku. Tidak, aku ingin memberitahumu bahwa aku bukan Bai Ningbing. Aku bisa memberitahumu di mana benda itu sekarang. Tapi aku punya satu syarat. Lihat kelembutan leherku. Su Caikun mundur 2 langkah. Nini ingin mati saja. Ia gemetar dan mengiyakan. Aku hanya ingin mati. Su Caikun belajar teknik bela diri selama bertahun-tahun setelah memulai. Dan aku menemukan jawabannya ketika aku memprovokasi dia. Gunakan serangan balik naluriahnya. Akhiri dirimu. Tentu saja, jika pertahanan dirinya terlalu buruk. Aku juga akan menemukan bunuh diri baru yang kosong. Itu hanya sulit dilakukan. Aku hanya ingin mati. Hanya dengan mati di sini yang kuat dapat diyakinkan. Untuk membuat keluargaku dan jeruk anggur benar-benar bebas dari masalah. Dan itu satu-satunya cara agar aku bisa mengeluarkan data itu. Di sana kita pergi. Akan bijaksana bagi Dokter Yi untuk membuat syarat. Apakah kau menginginkan uang atau rumah? Aku akan memberitahumu di mana datanya. Kau beritahu aku di mana Bai Ningbing berada. Maafkan aku. Di mana mayat Bai Ningbing dikuburkan? Dia berhenti sejenak. Apakah itu penting? Aku ingin menikah dengannya. Tapi kau membunuhnya. Sekarang aku ingin dikuburkan bersamanya. Apakah menurutmu itu penting? Panggil ambulans. Panggil ambulans. Su Caikun berteriak. Bai Ningbing, kau tak boleh mati. Katakan padaku. Su Caikun berlutut di sampingku dan terus berteriak. Tapi aku tak bisa mendengarmu. Ada gelombang hitam di cakrawala. Perlahan mendekati pusat. Rasa kantuk semakin menjadi. Akhirnya aku jatuh ke dalam hitam murni. Hanya beberapa suara di kejauhan yang tersisa di kepalaku. Tunggu aku kembali. Aku punya kejutan besar untukmu. Itu sebelum dia terbang ke seminar tempo hari. Berjanjilah untuk mengucapkan selamat tinggal padaku.
Kau tidak akan menyesal. Percaya atau tidak, itu yang dia katakan padaku di masa depan. Jadilah pacarku. Itu adalah pengakuan padaku larut malam beberapa tahun yang lalu. Yi Tengcheng sangat menyukaimu. Apa yang kau tertawakan, Dr. Yi? Apakah itu lucu? Apakah itu? Kau benar-benar menguburkannya di sana. Aku tertawa melihat danau buatan itu. Aku mendayung bersamanya. Baiklah, sekarang katakan di mana datanya. Kau baru saja memberitahuku. Aku baru saja memberitahumu. Ya. Data itu selalu ada di tubuh Bai Ningbing. Sebelum ia keluar dari villa Profesor San. Menelan stik USB. Su Caikun tertegun sejenak. Tiba-tiba berteriak semua orang untuk menemukan mayat. Sudah terlambat. Tuan Su, Anda tak boleh lebih cepat dari polisi. Anda punya serangga. Tak mungkin. Saya menggeledah Anda. Bukan pada saya. Dan saya menunjuk ke samping. Hanya diperban dinding batu setinggi paha. Di mana kakak saya? Ketika Anda memukulinya. Pintu laboratorium dibanting terbuka. Beberapa petugas polisi menerobos masuk sementara Yo Yuan sedang mengisap rokok. Berakhir dengan pose keren. Su Caikun, Anda sangat kacau. Polisi mengangkat senjata mereka. Di bawah moncong pistol, tak ada yang berani melawan sama sekali. Setelah semua orang bersandar pada Yo Yuan melepaskan tali tambang. Katanya ia tak tahu apakah kau sungguh-sungguh berkelahi. Pergilah ke rumah sakit sekarang. Kubilang bisakah kau pinjamkan borgol lagi? Mengapa kau mendengar bahwa memukuli orang dengan borgol rasanya sakit? Jika sakit, itu harus palu cakar. Jangan bunuh. Kalau tidak, itu terlalu defensif. Hari itu, total 3 petugas polisi membantuku menekan Su Caikun. Patah beberapa tulang rusuknya. Pergelangan tangan kanan dan otot kaki kiri. Nanti, Yo Yuan tak mengizinkanku melanjutkan. Kata setidaknya biarkan dia pergi ke pengadilan dengan keruk. Aku tahu itu alasan. Ia takut aku tak akan bisa melawan pembunuh itu kapanpun. Pukul 0.43. Yo Yuan menerima telepon dari seorang rekannya. Katakanlah tubuh Bai Ningiche dipancing keluar dari sabuk hijau di tepi danau. Pemeriksa medis mengeluarkan stik USB langsung di tempat kejadian. Karena terbungkus penuh paduan aluminium. Isinya hampir utuh. Yo Yuan bertanya apakah aku ingin pergi ke tempat kejadian untuk melihatnya. Aku tak tahu. Aku pernah melihat tubuhnya. Aku tak ingin menontonnya lagi. Dia mungkin juga tak ingin aku melihatnya seperti itu. Jadi dia membawaku ke rumah sakit untuk mengobati lukaku. Dikirimku kembali ke rumah. Dalam perjalanan, dia bertanya mengapa 4 tahun kemudian. Tiba-tiba mendapat petunjuk. Aku bilang kau tak akan percaya. Bai Ningbing memberitahuku. Dia bilang aku percaya. Saat berpisah dia memberi hormat padaku. Dan aku pun pulang. Kulihat masih ada peninggalan es putih yang berserakan di tanah. Kutahan pegal di sekujur tubuhku. Mengatur ulang dan menyimpan semuanya. Dan akhirnya telepon itu. Sama seperti saat pertama kali aku menggalinya keluar di senja hari. Baterai 2%. Tak ada kartu telepon. Tak ada sinyal. Seolah tak ada yang berubah. Tapi semuanya telah berubah. Kuhentikan pengisian isinya. Memasukkannya ke dalam kotak dan menutup-tutupnya. Hujan badai telah berhenti, dan keajaiban telah terjadi. Hanya saja aku masih tak bisa menyelamatkannya. Luka di tangan terasa perih. Ternyata perbannya dibasahi air mata. Bunyi bip pesan teks tak peduli siapa itu. Aku tak peduli sekarang. Tapi ini adalah prompt pesan teks dari ponsel lama. Dia masih menerima informasi. Siapa lagi kalau bukan dia? Kau pasti sudah tidur saat ini. Tapi ada sesuatu yang ingin kusampaikan padamu. Lupakan saja. Aku takut akan kecewa jika aku mengatakannya. Bahkan, kau cukup bodoh itu, Cheng. Lele, tidurlah dengan nyenyak, sampai jumpa akhir pekan ini. Setelah mengirim pesan teks kedua, aku menampar kepalaku dengan keras 2 kali. Sangat malu.
Aku bahkan menawarkan untuk mengiriminya pesan rambut babi mati. Sejujurnya, bukankah sudah jelas kalau aku melakukannya? Dia mengajakku keluar 3 akhir pekan berturut-turut. Aku muncul 3 minggu berturut-turut. Dan setiap kali aku mengoleskan masker pada malam sebelumnya. Bangun pagi-pagi sekali, keramas dan make up. Tak mudah bagiku. Pada akhirnya, ia hanya tak mengaku. Luar biasa, mengajakku kencan saja dan jangan mengaku-ngaku. Tapi ia tak mengaku-ngaku. Aku juga mengikuti apa plot insomnia itu. Kukirimkan juga SMS ini. Malu. Apa bedanya mengatakan aku menyukaimu secara langsung? Tunggu dulu. Lalu kenapa kau tak bilang saja padanya aku menyukaimu? Lakukan panggilan telepon. Katakan sekarang, tapi dia tidur jam 5 pagi, kan? Tidur, bangun dan sapa. Aku pergi ke satu kota Fujitsu, kau menjawab telepon, dan kau belum tidur. Aku tak tidur, itu kebetulan kastil Itsuchi. Aku akan memberitahumu sesuatu sekarang. Ini masalah yang sangat serius, haruskah kukatakan dulu? Bai Ningbing, aku menyukaimu, aku akan pergi ke Bai Ningbing. Aku bodoh. Pria lurus. Kadang-kadang aku bahkan tidak bisa membedakan apakah kamu memakai riasan atau tidak. Kadang-kadang kamu tidak. Apakah kamu marah? Aku tahu seharusnya aku mengungkapkannya dari dulu. Tapi aku selalu takut ditolak olehmu. Kamu sangat cantik. Gadis tercantik yang pernah kulihat. Aku menyukaimu saat pertama kali melihatmu. Tapi hari ini, aku merasa bahwa aku tidak berhak disukai olehmu. Kau sebut ini bodoh. Sudah lama kau memikirkan hal ini? Aku sudah takut memberitahumu. Tak bisa menahannya sekarang, kan? Aku sangat merindukanmu. Kau baru beberapa jam jauh dariku. Ya, aku baru beberapa jam jauh darimu. Saat itulah akhirnya aku sadar. Kenapa Bai Ningbing selalu bercerita padaku? Aku menyatakan cinta padanya dulu. Ternyata orang yang menyatakan cinta padanya adalah aku pada tahun 2022. Akhirnya aku mengerti. Ternyata ponsel ini digunakan untuk melewati. Bukan badai petir tanggal 14 Juli. Ini pikiranku tentang dia. Jadilah pacarku. Oke, tapi itu kesel. Suaramu menangis? Tidak, hahaha. Kamu orang besar dan kamu menangis. Aku benar-benar tidak percaya atau tidak. Karena kamu sedang jatuh cinta. Mari kita buat aturan. Jika kamu menelepon di masa depan, kamu harus menelepon sayang dulu. Tidak masalah, sayang, baiklah. Tapi aku juga punya aturan. Kamu mengatakan bahwa jika suatu hari nanti, jika kamu ingin diam-diam menyelidiki industri farmasi, kastil itu, bagaimana kau tahu? Jika kau mengalami insiden mesum dengan perusahaan farmasi besar. Ingat aku bisa memberikan data tes. Organisasi tempatku berada cukup berwibawa. Aku lebih pintar dari profesor-profesor tua itu. Yang terpenting adalah aku akan selalu berdiri bersamamu. Kenapa kau tiba-tiba mengungkit hal ini? Ingat ucapanku hari ini. Kumohon, sayang, kita kembali berbincang lama. Akhirnya dia berkata akan meneleponku begitu dia bangun. Mereka sering berpamitan satu sama lain sebelum menutup telepon. Jadi beginilah awal mula kami. Kali ini aku tidak memberitahunya bahwa aku dari masa depan. Tidak memberitahunya tentang kematian. Karena aku sangat tahu. Sekuat apapun aku berusaha dan seserius apapun aku berusaha merubah sejarah. Tak ada jaminan es putih itu akan kembali. Jika aku memang tak bisa menyelamatkannya. Setidaknya jangan rusak kebahagiaannya saat itu. Jangan bicarakan aku yang terpuruk di tanah. Walau kesempatannya tipis. Tapi aku tak bisa tak menantikannya. Menantikan perubahan hal-hal di depanmu. Seperti setiap kali timeline dimodifikasi. Tapi lama. Dan ruangan menjadi sunyi. Hanya menunggu sampai langit sedikit memerah. Cahaya perlahan menyinari rumah. Tiba-tiba aku mendengar tangisan. Tangisan bayi. Itu bukan halusinasi. Karena tangisan itu mengikuti cahaya yang jauh. Lambat laun cerah dan terang. Suamiku,
Aku mendengar Bai Ningbing memanggil suami. Di mana kamu? Zisuanmu membuat masalah lagi.